Tapi kok jalannya rusuh dan sporadis. Berantem, teriak-teriak, pukul-pukulan. Semua mati, jebret. Suara nangis gitu kan, nangis kayak cewek gitu. Mereka ngedenda gua 250.000 per orang. Aduh, kok jadi merinding ya? Oke, halo, balik lagi dengan Let's Go Project di sini, tapi berbeda dengan seperti biasanya. Biasanya tuh kita review hotel. Di video kali ini tuh kita bukan mau review hotel, tapi ini masih ada hubungannya sama hotel-hotel sih. Yang namanya nginep di hotel itu kan biasanya kita tuh pengennya liburan, santai, keluar dari rutinitas, ngadepin hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Nenangin diri, hilangin stres gitu kan. Tapi yang namanya kejadian di dunia nyata itu kan nggak bisa kita prediksi ya. Begitu juga dengan kita itu di Let's Go Project itu udah sampai 70-an hotel yang kita review. Makanya sebenarnya ada beberapa pengalaman yang tidak menyenangkan sih, tapi di sini tuh kita nggak bakal sebut nama hotelnya apa dan juga kapan. Kita mau ceritain aja pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita rasain sewaktu kita nginep-nginep di hotel dalam rangka review ya. Sebenarnya juga kita kan udah sering bahas nih soal hal kayak gini, tapi biasanya lebih ke masalah-masalah check-in. Kita pernah bahas kayak gini. Jadi ini sebenarnya tujuan konten kayak gini tuh kan bukan mau menjatuhkan hotelnya ya, tapi lebih ke berbagi pengalaman aja. Siapa tahu dia ngalamin hal-hal yang pernah kita coba, yang pernah kita rasain, ataupun misalnya kamu mau punya pengalaman yang sama, mungkin lebih ngaco dibanding yang pernah kita alamin. Makanya kita sekarang mulai bahas soal pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita rasain di Let's Go Project ini selama kita review hotel. Yang pertama itu, jadi ini tuh sebenarnya hotelnya tuh kita nginapnya tuh dalam rangka liburan, jadi ini sama sekali nggak kita review hotelnya. Waktu itu kita booking seperti biasa pakai aplikasi OTA ya, online travel agent. Kita waktu itu check-in normal-normal aja jam 2 siang. Tapi kan karena kita emang dasarnya tuh mau liburan, jadi kita waktu itu nyimpen barang, mandi, nyimpen barang, mandi, udah gitu berangkat lagi gitu kan, pulang lagi sore. Makanya kita nggak ngalamin masalah waktu datang mandi sama siap-siap berangkat lagi itu kita nggak ngalamin ada apa-apa. Baru setelah sorenya ada masalah di kamar itu. Jadi ini tuh kamarnya tuh banyak anak kecoa. Awalnya gue pikir tuh kayak anak kayak apa ya, kayak semut gitu kan, semut kecil-kecil gitu. Jadi gue pikir semut gitu. Tapi kok jalannya rusuh dan sporadis gitu kan. Kalau yang namanya semut kan jalannya kayak baris-baris gitu. Ini tuh kayak seliweran kemana-mana gitu, 1, 2 gitu. Akhirnya udah gue bunuh-bunuhin kan, pakai kertas, pakai apa gitu kan. Itu banyak men, karena emang udah kesorean sekitar jam 4-an waktu itu kan, nggak mungkin juga gue misalnya ajuin pindah kamar. Jadi udah kita sabar-sabarin aja, dan semalaman dari sore sampai besok paginya itu dapat hampir belasan sih itu anak kecoa sih. Kecoa gedenya sendiri nggak ketemu sih, jadi dan itu sampai ke kasur juga. Jadi buat gue itu udah bener-bener kayak aduh, yang namanya udah capek-capek liburan kan, jalan-jalan kemana gitu ya, pengennya pulang istirahat. Akhirnya nemuin hal kayak gitu kan bener-bener kayak nggak nyaman banget kan. Kecoa-kecoa kecil gitu sih, yang paling gede sih mungkin segede-gede gini lah. Jadi kecoa-kecoa itu yang belum punya sayap sih, jadi emang nggak terlalu menakutkan saya kecoanya terbang-terbangan, tapi tetap aja gitu kan. Jadi kayak PR banget, maunya istirahat malah jadi harus ngeliat-liatin kecoa dan ngebunuh-bunuhin kecoa itu kan. Itu pengalaman pertama yang waktu itu kita nginep di hotel dan tidak menyenangkan. Oke, kita lanjutin ke pengalaman kedua. Pengalaman kedua ini sebenarnya ini tuh emang niat mau direview hotelnya. Jadi waktu itu kita sudah proses check-in, sudah rekam-rekam juga, sudah juga sampai proses ngerekam kamarnya juga. Tapi entah kenapa bad mood aja gitu. Jadi waktu itu mendadak ngerasa aduh, nggak usah direview aja lah, nggak usah dibikin video lah, istirahat aja. Mungkin gue pikir waktu itu mungkin karena capek sih ya. Jadi waktu itu udah kayak males banget buat nge-review, akhirnya istirahat aja. Jadi akhirnya sampai jam sore itu mati lampu. Sore itu kan agak panas, jadi AC mati, semua mati, jebret gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, ke bawah juga mau nanya ke resepsionisnya kapan nyala. Itu ternyata tamu-tamu lain juga banyak yang ke bagian resepsionisnya nanya, ini kenapa mati lampu, bla 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 gitu kan. Sama resepsionisnya diminta menunggu. Akhirnya sebagian ada yang nunggu di lobbynya. Akhirnya emang setengah jam nyala, ya udah istirahat lagi, kembali ke kamar. Waktu itu juga jam 7 malam tuh konyolnya tuh gue tuh lagi keluar ngambil makanan, pesan delivery gitu kan ke bawah, ngambil makanan ke bawah, dan
pas mau balik ke atas tuh mati lampu jebret gitu, bener-bener gelap. Dan dari situ gue ngeliat kalau ini tuh yang mati lampunya cuma si bangunan hotelnya ini aja gitu, yang sekitarnya tuh kayak nyala-nyala aja. Jadi masalahnya kayaknya bukan dari PLN-nya, jadi mungkin dari si hotelnya itu sendiri kan. Dan itu gue nggak bisa balik ke atas dong, karena kan liftnya mati pertama. Yang kedua kalau misalnya naik tangga juga gelap man. Jadi akhirnya gue nunggu di situ. Emang sih nggak lama sih mati lampunya, sekitar 15 menit 20 menitan ya. Waktu itu gue nonton YouTube aja gitu kan di lobbynya, nungguin itu nyala. Begitu nyala udah balik ke kamar kan 2 kali. Dan you know what, jam 11-an itu pas banget gue mau tidur. Jadi waktu itu HP gue udah lowbat, udah gue pakai buat nonton terus gitu kan, nonton apa. Gue mau ngecas, pas mau ngecas banget mati lampu lagi anjir, jam 11 malam men. Dan karena waktu itu gue juga udah ngantuk banget, ya udah gue matiin aja HP-nya dan gue langsung tidur. Satu hari satu malam 3 kali mati lampu di hotel itu doang. Not a good experience gitu kan. Jadi kita lanjutin ke pengalaman ketiga yang pernah kita rasain waktu kita nge-review hotel. Nah yang ketiga ini agak konyol sih. Jadi waktu itu menjelang kayak hari raya gitu ya, nggak weekend sih, sebenarnya di tengah-tengah hari, di weekday, cuma ada hari raya. Jadi kita pesen itu jenis kamar suite family. Jadi itu kamar suite family itu ada 2 kasur besar. Yang satu kasur itu bisa 2 orang kan, 4 orang kan. Di aplikasinya sendiri itu ada tulisan sampai 3 orang kan, bisa pakai kamar itu. Ya udahlah gitu, akhirnya kita pesen, kita check-in, gak ada masalah. Dan karena emang ini kita sengaja pesen family suite itu emang mau kumpul-kumpul, mau rame-ramean, mau seru-seruan, karena itu kan besoknya itu tanggal merah. Jadi kita pengen kayak seru-seruan aja, main bareng gitu kan, nonton. Gak terlalu berisik juga sih, jadi kita emang main-main aja, ngobrol-ngobrol sama temen-temen gitu kan di kamar itu. Sampai akhirnya besoknya pada saat check out, gua ke bagian resepsionisnya, dan si resepsionisnya tuh kayaknya bukan resepsionisnya deh, jadi itu tuh kayak bagian security-nya, karena bajunya beda kan. Dan security-nya tuh bilang, mas kemarin tuh kita cek katanya satu kamarnya 4 orang ya. Iya kata gue 4 orang. Dan disitu mereka ngedenda gua 250.000 per orang karena lebih dari kapasitas muatnya 2 orang. Gue pikir, men, gue pesen kamar suite family gitu kan, kamar suite. Di situ gue udah mulai komplain sih, maksudnya gue komplain baik-baik sebenarnya. Gue komplainnya waktu itu baik-baik sih, jadi gue bilang, Pak, ini saya pesan kamar suite family loh Pak, ini tuh kasurnya gede-gede 2 biji, kasur king size 2 biji, jadi nggak mungkin juga kalau misalnya ada orang pesan kamar family itu cuma 2 orang Pak misalnya. Kalau misalnya bawa anak kecil juga bakal kena charge gitu, kata gue nanya kan. Di situ si satpamnya tetap ngasih argumen juga, katanya emang peraturannya maksimal 2 orang, tapi nggak ada tulisannya gitu di mana-mana gitu kan. Makanya waktu itu gue bilang, kalau misalnya seperti itu kan saya pesan via aplikasi online travel agent gitu ya, gue nggak sebutin via aplikasi apa, gue pesan di situ, gue lunasin di situ juga. Jadi kalau misalnya emang ada masalah, mendingan saya coba telepon hubungi ke si ininya dulu, si online travel agentnya dulu untuk ngurusin. Kalau misalnya emang tetap harus denda, saya akan bayar. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah, saya nggak mau bayar dong Pak. Soalnya emang ini saya pesan kamar suite, family suite, bukan buat berdua doang gitu kan, buat seru-seruan, maksudnya buat acara bareng-bareng gitu. Kecuali kalau misalnya gue pesan kamar yang tipe single atau double, misalnya twin tapi yang datang berempat, oke lah. Ini kamar tipe family yang datang lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, yang masa kena denda gitu kan. Nah dari situ mungkin si petugasnya itu, gue nggak tahu itu satpam atau emang, soalnya beda antara baju waktu ngelayanin kita check-in sama waktu check out tuh beda bajunya. Dari situ si petugasnya itu yang nerima check outnya tuh langsung berubah kayak ya udah nggak apa-apa, ini kita check out seperti biasa aja dan beres. Jadi gue sih takutnya itu kayak semacam oknum gitu sih, jadi dia kayak nyari-nyari kesalahan gitu kan. Yang iyalah kalau misalnya gue emang pesennya kamar tipe single atau double biasa misalnya, twin single double, tapi nginepnya lebih dari 2 orang, mau dicat mungkin gue nggak bakal bisa berkutik kan sama kesalahan. Tapi ini pesannya kamar tipe family, masa iya harus 2 orang yang nginep gitu kan, entah itu kan kamarnya gede gitu. Jadi itu sih pengalaman kedua itu. Jadi kemungkinan itu oknum sih, bukan petugas dari si hotelnya sendiri, petugas resepsionisnya. Karena waktu itu kita early check out sekitar jam 10 sih, karena emang udah beres, udah pada mau pulang juga, gue juga mau balik gitu kan. Jadi itulah pengalaman ketiga kita yang tidak terlalu menyenangkan waktu kita nginep di hotel. Itu nggak kita review sih waktu itu sih. Nah pengalaman keempat ini lebih bingung lagi sih. Jadi sebenarnya ini masalahnya berurutan. Jadi kita seperti biasa pesan via online travel agent alias aplikasi gitu kan. Nah tempat yang kita pesan itu ternyata di tengah jalan tuh sudah
tidak bekerja sama lagi sama online travel agent tersebut. Jadi waktu kita check-in itu, di sana mereka udah sebenarnya, aduh mas kita udah nggak nerima tamu dari pemesanan via ini gitu, kita udah nggak kerja sama gitu, masnya hubungin aja ke customer service-nya. Ya udah, gue hubungin kan. Nah dari sini di obrolan di telepon tuh udah ada obrolan, si customer service-nya udah nanya, ini penggantinya mau kita yang pilihin di bagian sananya customer service-nya, atau misalnya masnya mau pilih sendiri. Ya karena gue ditanya kayak gitu, gue pilih sendiri dong. Gue pilih yang tempatnya itu nggak terlalu jauh dari tempat yang awal itu gitu kan, sekitar cuman putar balik dan butuh waktu sekitar 10-20 menit lah kalau misalnya macet. Dan diminta tunggu dulu, jadi diakhiri teleponnya, lalu sekitar diminta tunggu 10 menit atau setengah jam, kayak anggap aja itu diminta tunggu setengah jam. Akhirnya gue ngehubungin lagi, memang benar langsung terhubung sama customer service yang sama juga setelah sebutin kode bookingnya. Dan emang kita di ACC untuk kamar tersebut kan. Akhirnya udah kita pindah kamar, karena status di aplikasinya juga udah dapat kamar tersebut, udah pindah hotel juga. Kita ke hotel tersebut, proses check-in hotelnya berjalan dengan lancar. Kita cukup sebutin waktu kita sampai harus ngasih lihat, karena mungkin mereka dapat notisnya baru, jadi kita sampai kasih lihat di aplikasinya kayak gini, di aplikasi online travel agentnya bookingannya kayak gini, pindahan tidak ada biaya deposit dan langsung dapat kamar, beres, datang kamar, istirahat, nonton, kita review juga sih, waktu itu kita review juga sih. Nah, sekitar jam setengah 5, setengah 6 atau mungkin, yang pasti sih udah agak gelap, jadi itu sorenya tuh udah sore ke gelap, setengah 6 lah anggap aja. Ada WhatsApp, ada chat WhatsApp ke nomor yang gue pakai buat booking si kamar ini, kamar pengganti ini gitu kan. Informasi kalau misalnya di kamar itu ada masalah dengan kamar mandi, jadi kita mau benerin kamar mandinya, masnya mau kita relokasi ke hotel yang lain. Sementara gua tuh dari mulai awal check-in langsung mandi, karena agak gerah kan, muter-muter juga. Waktu sore juga sebelum gua terima WhatsApp itu baru beres mandi banget gitu kan. Ya gua sih waktu itu pertama kali jawab, ini yang hubungin gua itu bagian dari si aplikasi bookingnya itu, atau dari manajemen hotelnya gitu kan. Dia bilang sih ini dari manajemen tempatnya itu gitu ya, yang ngurus tempatnya itu. Gue bilang sih langsung itu di chat juga sih, jadi nggak teleponan. Mas ini kebetulan saya udah pakai kamar mandinya 2 kali dan gak ada masalah. Dan juga sekarang tuh udah sore, udah maghrib juga gitu kan. Jadi kalau misalnya gue harus pindah jam segini, beres-beres ninggalin kamar ini untuk pindah ke hotel lain yang dia udah tunjukin sih, kalau misalnya dia nawarin pindah ke hotel ini gitu kan. Gue bilang, saya keberatan mas, gini aja deh, kebetulan kan saya besok juga jam 9-10 udah beres di sini. Besok pagi juga saya check out, jadi kalau misalnya emang ada masalah sama kamar mandi, besok aja deh waktu saya udah check out dibenerinnya gimana. Di situ agak lama, jadi chatnya udah di-read, cuman emang agak lama dari sampai dibalasnya, dan akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa mas, silahkan dilanjutkan gitu kan. Istilahnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untungnya gitu doang sih, nggak sampai yang kayak dipaksa buat pindah gitu. Dan itu baru gue alamin sih kayak gitu sih, kita tiba-tiba diminta pindah gitu sore-sore jam setengah 6 ke hotel yang tiba-tiba diajuin juga. Kalau dari analisis gue sih, jadi ini tuh kayaknya ini kan kerjasama sama online travel agent gitu kan, sama aplikasi gitu kan, aplikasi bookingan gitu, hotel gitu. Jadi kemungkinan si hotelnya tuh kayak keberatan untuk tiba-tiba nerima check-inan limpahan dari hotel lain. Ya sepertinya itu masalah intern mereka sih, tapi untungnya begitu gue bilang tidak mau pindah, ya nggak ada tindakan apa-apa yang lebih mengganggu lagi. Jadi sampai di situ aja ceritanya. Besoknya juga waktu check out juga nggak ditanya apa-apa, karena emang nggak ada deposit. KTP juga nggak ditahan, cuma di fotokopi doang, jadi semuanya berlangsung dengan baik-baik aja. Pas check out juga nggak ada masalah apa-apa. Itu doang sih, cuma agak aneh di situ doang. Oke, ini selanjutnya ini mulai agak ngaco sih. Jadi ini pengalamannya mulai mengganggu banget sih. Jadi gini, itu kita booking itu sebenarnya semuanya berjalan dengan lancar. Kita review, ini ada hotelnya kita review. Kita berjalan lancar, hotelnya kita review. Waktu itu tuh beres semuanya, istirahat malam, udah beres jam makan malam, jam berapa tidur kan, istirahat seperti biasa. Malamnya itu berisik banget, ada suara orang teriak-teriak, orang marah-marah, ada suara cewek nangis, ada suara orang berisik banget gitu kan. Itu gue pikir dari kamar sebelah, enggak men, dari atas, dari kamar bagian atas tuh kedengeran ke bawah. Itu gue bingung loh, itu beneran suaranya tuh kayak KDRT nggak jelas gitu. Gue sampai ngeliat jam kan, jadi itu kebangun pastinya kan. Sebenarnya itu udah tidur gue tuh, kebangun ngeliat jam tuh, men, jam 12:30 pagi.
ada suara berantem, teriak-teriak, pukul-pukulan gitu kan, pukul-pukulan kayak mukulin cewek gitu, maksudnya suaranya suara cewek nangis. Gue dalam hati ini gue pikir ini mimpi atau gimana gitu kan, gue antara kebangun dan satu sisi gue pengen udah bodo amat, gue pengen tidur gitu kan. Gue langsung agak melek, langsung nyadar tuh begitu suara denger rintihan suara cewek gitu kan. Udah akhirnya gue ke bagian resepsionisnya, ke bawah itu nggak ada orang men, nggak ada orang di bagian resepsionisnya. Akhirnya gue ke bagian depan hotelnya juga, nyari satpam lah, nyari bagian security itu nggak ada juga men, di pos satpamnya nggak ada juga. Gue tuh udahlah mungkin gue mimpi atau apa. Pas mau balik ke kamar, untungnya dari bagian arah basement itu ada security-nya. Udahlah, kepalang gue sampai ke bawah, masa gue nggak ngelapor apa-apa. Gue laporin ke bagian security-nya gitu kan, Pak gini saya dengar kok di kamar saya bagian atas, saya di kamar segini, kenapa di kamar saya bagian atas kok ada kayak suara berisik mas ya. Berisiknya gimana ya, gue ceritain aja, ada kayak suara kekerasan, ada suara nangis gitu kan, nangis kayak cewek gitu. Sementara gue sendiri nggak tahu kamar nomor berapa gitu kan. Ya udah, akhirnya gue sama satpam itu ke atas, ikut ke kamar gue, balik ke kamar gue, dan begitu sampai kamar gue hening men, nggak ada suara apa-apa. Si satpamnya juga ke atas, dan itu katanya juga hening, nggak ada suara apa-apa. Kata si satpamnya besok nanti mau nanya ke bagian resepsionisnya tamu nomor berapa di lantai atas gitu kan. Tapi itu dia, karena itu gue langsung tidur, jadi besoknya juga gue nggak nanyain lagi ke resepsionisnya soal perihal kemarin sih. Jadi itu aja mengganggunya seperti itu. Semoga orangnya nggak masalah apa-apa, semoga itu cuma mimpi sih. Gue mikirnya semoga itu mimpi aja sih, biar nggak terjadi apa-apa. Oke, jadi itu aja sharing pengalaman kita selama kita nge-review hotel. Juga kadang kita nginep di hotel juga cuma buat istirahat atau misal liburan doang. Pengalaman anehnya kayak gitu. Ini tuh baru 5 pengalaman sih, jadi masih ada beberapa lagi. Nanti kalau misalnya yang ini view-nya oke, kita lanjutin di part 2 mungkin. Kalau misalnya sepi-sepi aja ya udah kita lanjutin aja ke review hotel aja gitu kan. Seperti itu. Jadi itulah, kalau misalnya kamu suka video kali ini bisa di-like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau misalnya mau berbagi pengalaman juga yang aneh-aneh, kalau misalnya nginep di hotel, bisa tulis di kolom komentar. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nesco Project. Itu jadi Nesco Project kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.